Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Untuk memulai belajarnya, kita mulai dengan doa dulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi pelajaran dan pelajaran. Doa mulai. Doa. Nah, agar lebih semangat untuk memulai belajarnya, sebelum itu kita mulai bernyanyi dulu ya lagunya Garuda Pancasila hari ini. Silakan salah satu orang dipimpin. Bagian. Silakan teman berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Baik, jadi hari ini untuk Oh ya, belum presensi ya? Belum, Oh, Pak. bawa presensi dulu berarti. Iya, Pak. Yang pertama, Gea, Hadir, Pak. Francisca, Hadir, Pak. Penny, Hadir, Pak. Udin, Hadir Pak. Niko, Hadir. Regita, Hadir, Pak. Faradina. Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya hari ini. Pak, saya mendaftar. Aku mau absen. Belum. Aku Coba. apa ya, Bu? Pak. Jadi kita hari ini bakal belajar untuk melanjutkan pembelajaran tentang profesi, yaitu materi hari ini profesi masyarakat sesuai dengan bentang alam. Oke, jadi Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah melihat gambar ini? Coba dari yang kiri atas dulu. Kira-kira gambar orang apa? Orang teh. Angkat tangan. Metik Ya, silakan kita. Apa? teh. Memetik teh, ya benar ya, memetik teh. Kalau yang kanan atas, silahkan Francisca. Petani, Pak. Petani di, Di sawah menanam padi. ya benar. Kalau yang kiri bawah kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Aku silakan. Petani garam. Ya. Kalau petani garam biasanya bekerjanya di mana, Bu? Posisinya pantai. Bagus ya, di sini pantai. Kalau yang di kiri bawah, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Mungkin gambarnya kurang jelas ya, itu gambar di padi, gambar orang menanam sawah juga. Nah, jadi bisa sambil dibaca profesi masyarakat. Letak geografis suatu daerah sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam segi kehidupan sosial budaya, letak geografis juga berpengaruh pada jenis pekerjaan masyarakatnya. Jadi selain dari faktor ekonomi yang kita pelajari di minggu kemarin, letak geografis juga mempengaruhi pekerjaan masyarakat, terutama untuk masyarakat di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan juga sekitar pantai. Bisa sambil dibaca lagi, Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Misalnya, yang tadi saya sebutkan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, setiap daerah memiliki sumber daya dan kondisi alam yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kita bisa melihat pekerjaan kebun teh di dataran tinggi, petani sawah di dataran rendah, dan juga petani garam di dataran rendah dekat pantai. Semua profesi tersebut dipengaruhi oleh bentang alam yang ada di Indonesia. Bagaimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak.
Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti kelompoknya heterogen, ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, yang ini kelompok 2. Silakan dibalik kursinya supaya lebih gampang diskusi. Kalau pengerjaan LKPD-nya ya, kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Kerjakan yang halaman pertama dulu untuk yang kegiatan A. Karakteristik bentang alam. Sini. Pusing karakteristik bentang alam itu. Dataran tinggi. Petani, peternak, pemandu wisata. Jenis pekerjaan. Iya. Petani teh. Bulan teh. Teh. Budaya alam yang dihasilkan teh. Itu biasanya contohnya. Jangan ditin. Kegiatan yang dihasilkan. Ini lanjutan yang panjang A itu. Ini kamu energinya dari Yang Oke. ini nanti yang diperdebat ini yang mana? Enggak, ini jangan lebih dari 200. Kegiatan yang dihasilkan. Daun. Daun teh. Ini daun teh. Udah di ini, udah dijawab. Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai semua? Ya. Baik, silakan untuk perwakilan kelompok dipresentasikan ya. Kelompok 1 maju. Perwakilan apa? Semua. Maksudnya perwakilan kelompok. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang bersama. Di sini ada karakteristik bentang alamnya yaitu daratan tinggi, jenis profesinya yaitu petani, peternak, dan pemandu wisata. Sumber daya alam yang dihasilkan yaitu udaranya Pantai. Jenis profesi nelayan, petani garam, pemandu wisata. Berdaya alam yang digunakan itu air laut, pemandangan alam. Lalu kegiatan yang dihasilkan itu menangkap ikan, pemandu wisata, petani garam. Barang yang dihasilkan yaitu garam, ikan, objek wisata. Nah, oke, jadi benar ya jawabannya. Gimana kelompok 2? Ya. Sudah benar semua ya? Ya. Oke, boleh silakan kembali duduk lagi. Oh, jangan lupa aktif kelas. Oke, jadi tadi kalian sudah menemukan ya di dataran tinggi dan di dataran rendah juga sama-sama ada petani. Kira-kira perbedaan petani di dataran rendah dan juga dataran tinggi ada yang bisa menyebutkan? Ya silakan Abu. Rendah petani padi. Kalau di dataran tinggi. Kayak petani kebun, teh, sama kopi. Oke, jawaban Agung tadi udah benar ya. Jadi supaya lebih paham, Bapak akan menampilkan lagi ada video sambil balik ke sini aja, nggak usah ke sini. Nah, jadi untuk di dataran tinggi jenis udaranya itu lebih
lebih sejuk daripada dataran rendah ya, lebih dingin udaranya. Udaranya bisa mencapai 10 derajat Celcius dan untuk ketinggian mencapai 500 meter, dari 200 meter sampai 500 meter. Lalu jenis tanahnya yang ada di dataran tinggi yaitu tanah organik dan tanaman yang cocok untuk di dataran tinggi yaitu ada teh, kol, kentang dan juga stroberi. Lalu untuk manfaat di dataran rendah yaitu usaha perkebunan dan juga peristirahatan atau objek wisata. Kira-kira kalau dataran tinggi bisa jadi objek wisata, artinya pemandangannya bagus apa enggak? Bagus. Gitu ya. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian yang ada biasa di dataran tinggi yaitu menjual hasil perkebunan, peternakan, dan juga bercocok tanam. Selanjutnya di dataran rendah selanjutnya untuk di dataran rendah ketinggiannya dari 0 sampai 200 meter, jenis tanahnya pasir, debu, dan lempung, dan juga tanaman yang cocok yaitu padi, jagung, kedelai, dan juga buah-buahan seperti nangka. Untuk udaranya, udara di dataran rendah udaranya lebih hangat daripada di dataran tinggi, biasanya mencapai 27 derajat Celcius. Lalu untuk manfaat, dataran rendah digunakan untuk tempat industri dan juga peternakan, dan juga lahan pertanian yang tadi sudah Bapak sebutkan. Mata pencahariannya juga bisa digunakan sebagai peternakan atau hasil pertanian yang ada di dataran rendah tadi. Jadi sama-sama menghasilkan pertanian ya, tapi beda di jenis tanamannya. Oke, karena kalian sudah melihat video itu tadi, apa masih ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau sudah cukup jelas, berarti bisa melanjutkan mengerjakan KPD yang kedua. Baik, Pak. Gimana untuk yang LKPD 2-nya udah selesai? Waktunya sisa 5 menit lagi ya. Oh, sudah selesai. Oke, begitu kalau kita lanjutkan. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan untuk LKPD 2-nya ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja KPD yang kedua. Itu identifikasi petani di dataran rendah dan petani dataran tinggi. Yang pertama, gambar di dataran rendah yaitu gambar petani padi. Nah, terus keadaan atau suhu udara di dataran rendah 27 derajat Celcius. Jenis tanamannya padi, terus jenis tanah atau lahannya tanah lempung. Terus proses pengolahan tanah dicangkul, permukaan tanah rendah datar. Selanjutnya gambar yang kedua petani teh yang keadaan suhu udaranya 10 derajat Celcius lebih dingin dari dataran rendah. Terus jenis tanamannya yaitu wortel, teh, dan kopi. Terus jenis tanah atau lahan dataran tinggi yaitu tanah organik. Selanjutnya proses pengolahan tanah dicangkul, kemudian permukaan tanah miring atau terasering. Terus pertanyaan yang saya sudah kamu jawab yaitu mengapa setiap profesi di masyarakat berbeda-beda, karena pekerjaan setiap daerah memiliki tingkat dataran yang beda. Sebutkan perbedaan petani di dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah yaitu petani padi, terus dataran tinggi yaitu petani teh dan kopi. Demikian dari
Oke, kasih plus untuk kelompok 2. Jadi sudah benar ya yang apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Kelompok 1 bagaimana? Apakah jawabannya sama? Sama. Sama. Kalau sudah boleh dikumpulkan KPD-nya dan langsung balik lagi ke depan. Dan dilakukan ke sini. Nah, baik. Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Silahkan, Mas Niko. Profesi yang ada di daerah rendah dalam memiliki pelayanan. Ya, ada lagi? Macam-macam profesi, Pak. Ya, macam-macam. Misalnya profesi dataran tinggi, coba sebutkan apa saja. Petani, guru, bidan, dokter. Oh iya, betul. Jadi sudah cukup jelas ya semuanya. Apa ada yang mau ditanyakan lagi tentang perihal materi ini? Sudah. Paham. Kalau sudah paham, berarti kita bisa lanjut mengerjakan soal evaluasi ya. Iya, Pak. Soalnya cuma 10 soal, jadi saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Cukup, Pak. Silakan dikerjakan masing-masing, jangan mencontek temannya. Iya, Pak. Pak nyontek, Pak. Oke, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Iya, Pak. Oke, sampai situ pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas memimpin untuk mengakhiri pembelajarannya. Nah, untuk sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmunya bermanfaat, amin, dan diberi keselamatan di dalam. Amin. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.